Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tanya jawab sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu 11 apa 23 rakaat. Nah teman-teman, jadi ini ada beberapa ustadz yang menjelaskan tentang terkait masalah sholat tarawih 11 rakaat apa 23 rakaat. Tentunya ini juga ya banyak perdebatan di kalangan para ulama tentang terkait masalah yang paling afdolnya apakah 11 atau 23. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam Hafidhullah. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhu. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Yang itu. Maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain. Setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja. Itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Nah ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh, karena sholat Nabi SAW mathna, artinya 2 rakaat tanpa batas, dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah sholat tarawih. Jadi menurut beliau itu ya, sholat tarawih itu dikerjakan 11 rakaat ataupun 23 rakaat itu boleh-boleh saja. Nah teman-teman, jadi ini ada juga video dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Imam Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah sholat tarawih, apakah boleh dikerjakan 11 apa 23 rakaat. Oke, kita langsung saja mari kita simak video lengkapnya. Pertanyaannya boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja sih. Karena memang tadi sholat tarawih ini nggak harus 11, nggak harus 23. Sesuai dengan kemampuan. Yang penting sebelum fajar terbit. Jadi kalau ada orang yang sholat cuma 8 rakaat kemudian pulang, ya nggak apa-apa. Akan tetapi ada hadis Nabi SAW yang ini sering disampaikan oleh para ulama ya. Man shalla ma'al imam hatta yansharif, ini yang berkaitan dengan sholat di bulan Ramadan. Barang siapa yang sholat bersama imam. Ini juga menjadi hadis yang menguatkan dianjurkan berjamaah. Bagi laki-laki khususnya, man shalla ma'al imam hatta yansharif, dia sholat bersama imam sampai pulang, maka dia akan ditulis sholat semalam suntuk. Hitungannya seperti itu. Nah teman-teman, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah tentang terkait masalah sholat tarawih, apakah boleh dikerjakan 11 atau 23 rakaat. Dan beliau menjawab yaitu boleh-boleh saja 11 maupun 23 rakaat. Nah teman-teman, jadi ini ada juga video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu tentang terkait sholat tarawih juga. Coba mari kita simak video lengkapnya dari beliau. Ini sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dari Nabi SAW 11 dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 kali, dikerjakan 2 rakaat 5 kali, witirnya 1, atau 2 rakaat 4 kali, witirnya 3. Dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Kalau dikerjakan langsung 3 rakaat salam boleh. Tapi yang lebih kuat dengan 2-1 untuk witirnya. Jadi sholat tarawih bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Yang terbaik di akhir malam. Cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam.
di masjid. Dan orang yang sholat bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Jadi man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih, maka akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dia sholat tarawih dikerjakan dengan berjamaah, dan yang terpenting khusyuknya dan tumanina. Banyak kaum muslimin sholat tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikerjakan 1 rakaat 100 ayat, selesainya menjelang sahur. 1 rakaat 100 ayat. Ya kita imannya berbeda dengan imannya para sahabat yang mereka kuat. Nah sekarang untuk kita menjadi imam disuruh ringkaskan, tapi jangan terlalu pendek. Jangan tiap sholat kulhu kuliah, nggak ada nambah sama sekali. Ya baca yang sedang, bisa juga kita membaca Al-Baqarah 5 ayat atau 7 ayat 1 rakaat, atau mungkin lebih daripada itu. Kita lihat kondisi jamaah dan kita memberitahukan kepada mereka bahwa sholat ini yang penting khusyuk dan tumanina. Bukan hanya 11 rakaatnya, tapi juga khusyuk dan tumanina. Ada juga sebagian orang mengerjakan sholat tarawih dengan 23, dipaksakan 23 karena melihat para imam mengerjakan 23 kata mereka, tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Yang terbaik kita ikut contoh Nabi. Wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu anhu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Jangan mengikuti banyaknya orang dan jangan mengikuti para imam. Yang kita ikut Rasulullah, contohnya Rasulullah. Uswah kita, qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu tentang terkait masalah sholat tarawih, dan beliau berpendapat 11 rakaat. Nah teman-teman, jadi ada juga yang mengerjakan yaitu 23 rakaat, tapi ya ini ada sebagian kaum muslimin ya, tidak semuanya, yaitu mengerjakan sholat tarawih 23 rakaat tapi dengan terburu-buru, yaitu tidak ada tumakninanya sama sekali. Nah ini yang harus diperhatikan teman-teman ya, yaitu mengerjakan 23 rakaat tapi tumakninah nggak ada. Nah padahal tumakninah ini adalah termasuk rukunnya sholat. Jadi berhati-hati ya teman-teman, nanti entar kita malah tidak dapat apa-apa ya, jadi capek doang, sakit pinggang yang kita dapat. Nah teman-teman, jadi ini ada juga yaitu video tentang terkait masalah sholat tarawih, yang dimana saya akan tampilkan yaitu dari Ustadz Adi Hidayat. Coba mari kita simak videonya. Bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar datang, karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat sholat nabinya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita sholat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya. Ya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang sholat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya As-Sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Nah teman-teman, jadi itulah ya berbagai ustadz tentang terkait masalah sholat tarawih 11 atau 23 rakaat. Dan jawabannya juga Masya Allah ya teman-teman, sangat bijak sekali tentang terkait masalah tarawih ini. Nah teman-teman, lalu ini adalah video yang terakhir. Bagaimana yaitu pendapat penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya. Oke, coba mari kita simak videonya. Al-Qastullani, dia mengutip dari Imam Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, Nabi buat 11. Pada masa Umar bin Khattab dipanggilnya Imam Ubay jadi imam. Ubay, kau angkat jadi imam, tapi jangan kau buat 11 macam Nabi, orang tak sanggup. Nabi memang 11, tapi rakaat pertamanya
surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tak sanggup orang. Kau buat bacaannya pendek saja, tapi tambah rakaatnya 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 39. Maka berdasarkan ini 11, 23, 39. Mana yang paling baik? Pilihannya dua. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Pilihlah antara itu. Jadi yang ditengok bukan 11 sama 23-nya. Yang ditengok kalau ayat kau panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari beberapa ustadz ya, seperti Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah, dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dan Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz Abdul Somad. Nah ini yang saya rangkumkan dalam video saya ini teman-teman. Jadi masih banyak lagi yaitu ustadz-ustadz yang lain. Namun teman-teman ya, yang kita perhatikan di dalam video ini adalah ya tentang terkait masalah sholat tarawih 11 atau 23 rakaat ya, itu semuanya baik, semuanya boleh ya teman-teman. Yang tidak boleh ini ketika ya sholat tarawih ya, mereka itu tidak memperhatikan yaitu tuma'ninahna ya teman-teman ya. Jadi tidak ada tuma'ninah ya. Nah maka dari itu ya, mereka ini yang sholat tarawihnya seperti itu ya, seperti ayam mematok makanan gitu teman-teman ya. Nah itulah yang merugikan diri sendiri karena tidak dapat pahala sama sekali. Yang ada malah mendapat dosa, mempermainkan sholat tarawih, dan ya hanya capek doang, hanya begadang. Nah maka dari itu ya teman-teman, mau sholat tarawih 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 31 yang seperti yang di Arab Saudi sana, boleh-boleh saja. Jadi tidak ada batasnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini sudah tidak ada perdebatan sama sekali tentang masalah ini. Kalau mau pilih 11 rakaat silahkan, mau pilih 23 rakaat juga silahkan. Asalkan ada tuma'ninahnya ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.